kondisi pandemi ini mempengaruhi seluruh sektor dan juga customer kita, klien-klien kita juga semuanya juga sama menghadapi hal yang sama, ada kesulitan dan lain sebagainya. Yang kita lakukan adalah berbicara dengan para pemberi kerja kita. Misalnya mulai dari departemen tentunya, ada departemen Pupera, ada departemen perhubungan, kemudian ada BUMN, juga ada swasta-swasta. Nah untuk swasta-swasta kita juga ajak bicara, apakah misalnya ini kita lanjutkan atau sampai tahapan tertentu, sehingga kalaupun ini misalnya berhenti itu tahapannya aman untuk nanti dilanjutkan berikutnya. Dan sampai dengan saat ini memang beberapa swasta ada yang kita berhentikan dulu, nanti setelah kondisinya normal kita mulai lagi. Tetapi pada umumnya untuk proyek-proyek yang pemerintah dan BUMN ini berjalan terus, tapi menyesuaikan dengan kondisi COVID-19. Boleh disampaikan Pak, apa saja yang masih berjalan terus Pak untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, mungkin yang saat ini lagi sedang dikerjakan Adi, dan kira-kira apa yang juga tertunda begitu, yang mungkin penundaannya apakah sampai nanti menunggu semester 2 atau menunggu sampai tahun depan atau seperti apa Pak Antus? Oke, yang seperti kita lihat misalnya LRT masih tetap berjalan, kemudian beberapa proyek yang kita kerjakan di proyek tol juga, misalnya di Sumatera tetap berjalan, kemudian beberapa proyek Pertamina yang kita kerjakan juga berjalan, kemudian beberapa proyek yang kita kerjakan untuk bandara juga masih berjalan, kemudian beberapa proyek bendung juga masih tetap berjalan. Cuma kondisi-kondisinya kita sesuaikan dengan prasyarat new normal. Kami juga sesuai anjuran dari kementerian membentuk, di samping membentuk satgas di setiap unit kerja, juga kami juga membentuk COVID Ranger. Kalau di Adikarya disebutnya perwira adi sehat, sehingga seluruh insan yang terlibat di proyek-proyeknya Adi itu bisa kita monitor dengan baik, karena menggunakan sistem untuk melaporkannya. Begitu, Bu Maria. Baik, Pak Antus, ini kalau misalnya kita lihat kondisi saat ini begitu ya, dengan adanya proyek yang berjalan dan ada yang mungkin agak sedikit tertunda, ini dampak terhadap cash flow-nya Adikarya sendiri seperti apa nih? Atau mungkin concerns dari bagaimana Adikarya menjaga cash flow biar tetap kondisinya tetap aman, ini seperti apa nih Pak Antus? Ya, jadi memang tentu karena situasi seperti ini menyulitkan semua pihak, termasuk para owner kita, di samping memang ada hal-hal lain yang kemudian menjadi hambatan, sehingga cash in yang harusnya diterima oleh Adikarya itu menjadi tertunda. Ini terbesar memang diakibatkan karena kondisi COVID ini. Dan untuk menyesuaikan karena penundaan dari penerimaan ini, kami juga melakukan relaksasi ke para pemberi pinjaman atau kepada kreditornya Adikarya, supaya ini disesuaikan antara cash in dan cash out yang akan kita terima dan harus kita bayarkan. Dan kondisi ini kita bahas duduk bersama-sama sehingga cash flow ini bisa terkelola dengan baik.